Baiklah, perkenalkan nama saya Valen Berendaso dengan NPM 2046038 dari kelas 1 PRMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang meeting pertama atau pertemuan pertama Manager and You in the Workplace pada pelajaran pengantar manajemen. Yang pertama yaitu siapa itu manajer? Manajer yaitu seseorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua yaitu klasifikasi manajer. Klasifikasi manajer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajer lini pertama, yaitu individu yang mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial. Contohnya supervisor dan mandor. Yang kedua yaitu manajer menengah, yaitu individu yang mengelola pekerjaan manajer lini pertama. Contohnya area manager, kabek, kadif, kasih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu manajer teratas, yaitu individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan di seluruh organisasi dan menetapkan rencana serta tujuan yang memengaruhi seluruh organisasi. Contohnya yaitu presiden, wakil presiden, CEO, CFO, dan CEO. Selanjutnya, apa itu organisasi? Sebuah organisasi ditetapkan yaitu pengaturan orang yang disengaja untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai individu secara mandiri. Karakteristik umum organisasi yaitu yang pertama memiliki tujuan atau goals yang berbeda. Yang kedua terdiri dari orang-orang. Yang ketiga yaitu memiliki struktur yang disengaja. Selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen yaitu melibatkan koordinasi dan pengawasan aktivitas kerja orang lain sehingga aktivitas mereka selesai secara efisien dan efektif. Selanjutnya, apa yang dilakukan manajer? 3 pendekatan untuk menentukan apa yang dilakukan manajer. Yang pertama yaitu fungsi yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu peran yang mereka mainkan. Yang ketiga itu keterampilan yang mereka butuhkan. Performa fungsi manajer. Perencanaan. Menentukan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua yaitu mengorganisasian, mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu terkemuka, yaitu bekerja dan melalui orang untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu mengontrol, yaitu memantau, membandingkan, dan mengoreksi pekerjaan. Selanjutnya peran manajemen menurut Minberg. Yang pertama itu peran interpersonal, itu sebagai kepala boneka atau kepala pemimpin, yaitu selanjutnya itu ada pimpinan dengan penghubung. Selanjutnya peran informasional, yaitu sebagai mentor, penyebar, dan juru bicara. Yang ketiga itu peran keputusan, pengusaha, penanganan gangguan, pengalokasi sumber daya, negosiator. Selanjutnya, apa yang dilakukan manajer? Menurut Minberg, yang pertama itu interaksi, yang kedua itu reflection, yang ketiga itu tindakan, yang keempat itu pemikiran yang bijaksana, yang kelima itu melakukan praktis. Selanjutnya, keterampilan manajer dibutuhkan atau apa yang dibutuhkan untuk keterampilan seorang manajer. Yang pertama itu keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu. Yang kedua yaitu keterampilan manusia,
yaitu kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga itu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir dan membuat konsep tentang situasi abstrak dan kompleks tentang organisasi. Selanjutnya, bagaimana pekerjaan manajer berubah? Pekerjaan manajer berubah yaitu fokus pada pelanggan. Dengan semua teknologi yang tersedia bagi para manajer, sekarang sangat mungkin untuk kehilangan kontak dengan pelanggan. Yang kedua itu fokus pada teknologi. Komputasi awan, media sosial, dan robotika semuanya mengubah cara melakukan sesuatu di tempat kerja. Yang ketiga itu fokus pada inovasi. Inovasi sangat penting untuk organisasi dan manajer saat ini. Semua organisasi berinovasi, namun masalah bagi organisasi adalah melibatkan semua karyawan dalam proses inovasi. Fokus pada keberlanjutan. Keberlanjutan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan mengintegrasikan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam strategi bisnisnya. Yang terakhir itu fokus pada karyawan. Manajer yang sukses seringkali merangkul praktik kehidupan kerja dan memberikan dorongan kepada karyawan yang ingin menggunakannya. Mengapa harus belajar manajemen? Nilai manajemen belajar. Nilai belajar manajemen. Yang pertama itu manajemen universal. Manajemen yang baik dibutuhkan di semua organisasi. Realitas kerja. Karyawan mengelola atau dikelola. Yang ketiga itu imbalan dan tantangan menjadi seorang manajer. Manajemen menawarkan kesempatan yang menantang, menarik dan kreatif untuk pekerja yang bermakna dan memuaskan. Yang keempat itu memperoleh wawasan tentang kehidupan di tempat kerja, yaitu memahami konsep manajemen dan bagaimana manajer berpikir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syabina Aurelia Fieri Putri, NPM 2046046. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertemuan kedua yaitu making a decision. Proses membuat keputusan itu ada 8 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Manajer harus membutuhkan otoritas atau informasi untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah mengidentifikasi kriteria keputusan. Itu artinya manajer harus mempertimbangkan berapa biaya yang dikeluarkan, apa saja resiko yang akan dihadapi dan bagaimana hasilnya nanti. Yang ketiga adalah mengalokasikan bobot kriteria. Yang keempat adalah mengembangkan dan mengidentifikasikan alternatif yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah memilih, menerapkan, dan mengevaluasi efektivitas alternatif yang telah ditetapkan. Intuisi adalah nilai atau keputusan berbasis etika, keputusan berdasarkan pengalaman, keputusan yang mempengaruhi suatu keputusan, dan keputusan berdasarkan hasil kognitif. Sama masalah terstruktur. Itu informasi yang lengkap tentang permasalahan tersebut. Artinya informasinya itu udah lengkap, jadi kita tuh udah tinggal memikirkan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kalau yang kedua itu contoh keputusan, yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu. Berarti kita harus ngelakuin percobaan dulu, terus kita harus mempertimbangkan dulu gimana ke depannya, baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Teknik pengambilan keputusan yang tepat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Yang pertama itu fokus pada apa yang penting. Jadi kalau misalnya nggak penting, jangan terlalu dipikirin. Yang kedua adalah logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran objektif dan subjektif. Yang keempat, membutuhkan informasi yang cukup untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, mendorong dan memandu informasi yang relevan dan opini yang diinformasikan. Yang keenam adalah memilih cara mudah yang andal dan dapat digunakan dalam waktu yang fleksibel. Meet 3 Planning Work Activity. Planning adalah mendefinisikan strategi organisasi, menetapkan strategi kegiatan kerja, dan mengembangkan rencana kegiatan kerja. Tujuan perencanaan memberikan arahan, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan pemborosan, dan menetapkan standar pengendalian. Elemen perencanaan goals, hasil yang diinginkan kelompok atau individu. Plans, menguraikan tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Jenis goals yang pertama, financial goals terkait dengan kinerja internal. Strategic goals terkait dengan faktor eksternal. Jenis-jenis plan yang pertama, rencana jangka panjang. Yang kedua, jangka pendek. Yang ketiga, spesifik. Yang keempat, rencana yang terarah. Yang pertama, tujuan dipecahkan menjadi subtujuan. Yang kedua, mengarahkan panduan dan kendala. Yang ketiga, asumsi bahwa top manajemen mengetahui segala-galanya. Meninjau misi organisasi, mengevaluasi sumber daya, menentukan tujuan, dan meninjau hasil yang tercapai. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan keempat atau meeting keempat, yaitu Designing Organizational Structure. 6 elemen desain organisasi. Spesialisasi kerja. Bagi aktivitas kerja menjadi tugas kerja yang terpisah. Setiap karyawan mengkhususkan diri dalam melakukan sebagian dari suatu aktivitas daripada semua aktivitas untuk meningkatkan hasil dan kualitas kerja. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja, sebuah konsep yang kami perkenalkan di modul riwayat manajemen. Yang selanjutnya itu ada departementalisasi, yaitu bagaimana pekerjaan dikelompokkan bersama, itu disebut dengan departementalisasi. Departementalisasi itu dibentuk antara lain atas dasar yang pertama itu fungsinya, yang meliputi pemasaran, akuntansi, produksi, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu produk dan jasa, berupa mesin cuci, televisi, radio, dan lain sebagainya. Daerah-daerah tersebut misalnya pemekaran DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Langganan bisa dalam bentuk penjualan industri, pengecer, pemerintahan, dan lain sebagainya. Proses atau peralatan, termasuk departemen pemotongan, grup perakitan, departemen pengemasan, bagian finishing, dan sebagainya. Waktu misalnya, kelompok kerja dapat dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. 5 bentuk umum departementalisasi. Yang pertama yaitu departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan pekerjaan menurut fungsi. Yang kedua itu departementalisasi geografis, kelompok kerja menurut wilayah geografis. Yang ketiga departementalisasi produk, yaitu pekerjaan pengelompokan berdasarkan lini produk. Yang keempat itu departementalisasi proses, kerja kelompok pada dasar produk atau arus pelanggan. Yang kelima itu departementalisasi pelanggan, pekerjaan kelompok berdasarkan pelanggan spesifik dan unik yang memiliki kebutuhan bersama. Selanjutnya departementalisasi fungsional, yaitu manajer pabrik. Di bawah manajer pabrik itu terdapat manajer teknik, manajer akuntansi, manajer manufaktur, manajer sumber daya manusia, dan manajer pembelian.
Positifnya itu efisiensi dari mengumpulkan spesialisasi yang serupa dan orang-orang dengan keterampilan, pengetahuan, orientasi yang sama. Yang kedua itu koordinasi dalam area fungsional. Yang ketiga itu spesialisasi yang mendalam. Untuk negatifnya itu komunikasi yang buruk di seluruh area fungsional dan pandangan terbatas dari tujuan organisasi. Selanjutnya departementalisasi geografis. Departementalisasi geografis ini di atasnya itu ada wakil presiden penjualan, yang di bawahnya itu terdapat direktur penjualan wilayah barat, direktur penjualan wilayah selatan, direktur penjualan wilayah barat tengah, dan direktur penjualan wilayah timur. Positifnya, penanganan yang lebih efektif dan efisien atas isu-isu regional tertentu yang muncul. Yang kedua itu melayani kebutuhan pasar geografis yang unik dengan lebih baik. Yang negatifnya itu duplikasi fungsi dan dapat merasa terisolasi dari area organisasi lain. Selanjutnya departementalisasi produk. Terdapat Bombardier Ltd yang di bawahnya itu terdapat sektor angkutan massal, sektor rekreasi dan kendaraan utilitas, dan sektor produk rel. Pada sektor angkutan massal di bawah itu terdapat divisi angkutan massal dan Bombardier Rotax (Vienna). Pada sektor kendaraan rekreasi dan kendaraan utilitas di bawah itu terdapat divisi produk rekreasi, divisi peralatan logistik, divisi peralatan industri, dan Bombardier Rotax atau Ganskirchen. Pada sektor produk rel, di bawahnya itu terdapat divisi produk rel dan diesel. Untuk positifnya, memungkinkan spesialisasi dalam produk dan layanan tertentu. Yang kedua itu manajer dapat menjadi ahli dalam industri mereka. Yang ketiga itu dapat dekat dengan pelanggan. Yang negatifnya itu duplikasi fungsi dan pandangan terbatas dari tujuan organisasi. Selanjutnya departementalisasi proses. Di bawah pengawas pabrik terdapat manajer departemen penggergajian, manajer departemen perencanaan dan penggilingan, manajer departemen perakitan, manajer departemen pernis dan pengamplasan, manajer departemen finishing, dan manajer departemen inspeksi dan pengiriman. Untuk positifnya itu aliran aktivitas kerja yang lebih efisien. Negatifnya hanya dapat digunakan dengan jenis produk tertentu. Selanjutnya departemen pelanggan. Di bawah direktur penjualan terdapat manajer akun retail, manajer akun grosir, dan manajer akun pemerintah. Positifnya itu kebutuhan dan masalah pelanggan dapat dipenuhi oleh spesialisasi. Negatifnya duplikasi fungsi. Selanjutnya itu ada rantai komando. Garis kewenangan yang meluas dari tingkat teratas organisasi ke tingkat terendah yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Yang pertama yaitu otoritas. Hak inheren dalam posisi manajerial untuk memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dari mereka. Otoritas lini. Otoritas yang memberi manajer hak untuk mengarahkan pekerjaan seorang karyawan. Yang selanjutnya itu otoritas staf. Posisi dengan berbagai otoritas yang lebih dibuat untuk mendukung, membantu, memberi nasihat kepada mereka yang berwenang. Yang selanjutnya itu tanggung jawab. Kewajiban atau harapan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang terakhir itu kesatuan komando. Prinsip manajemen bahwa setiap orang harus melapor hanya kepada satu manajer. Selanjutnya itu ada rantai kendali. Rantai kendali ini jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh manajer secara efisien dan efektif.
Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas organisasi. Desentralisasi itu sejauh mana karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan. Yang ketiga itu pemberdayaan karyawan. Memberikan karyawan lebih banyak otoritas atau kekuasaan untuk membuat keputusan. Selanjutnya itu ada formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada bagaimana standar pekerjaan, organisasi, dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat formal, ada uraian tugas yang eksplisit, banyak aturan organisasi, dan prosedur yang didefinisikan dengan jelas yang mencakup proses kerja. Selanjutnya ada mekanistik dan struktur organik. Sebuah organisasi mekanistik atau birokratis adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktural. Mengikuti prinsip rantai komando, memastikan hierarki otoritas formal, dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Selanjutnya ada organisasi organik adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel, seperti organisasi mekanis, yang kaku dan stabil. Ketimbang memiliki pekerjaan dan peraturan standar, struktur organisasi organik yang longgar memungkinkan mereka berubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada faktor kontingensi mempengaruhi pemilihan struktural. Kapan struktural mekanis lebih disukai dan kapan struktural organik lebih sesuai. Mari kita lihat faktor kontingensi utama yang mempengaruhi keputusan ini. Strategi dan struktur. Struktur organisasi hanya memfasilitasi pencapaian tujuan. Karena tujuan adalah bagian penting dari strategi organisasi, maka logis bahwa strategi dan struktur sangat terkait. Yang kedua itu, penelitian telah menunjukkan bahwa desain struktural tertentu bekerja paling baik dengan strategi organisasi yang berbeda. Misalnya, fleksibilitas dan informasi pengikut garis dari struktur organik bekerja paling baik saat organisasi mengejar inovasi yang bermakna dan unik. Organisasi mekanis dengan efisiensi, stabilitas, dan kontrol ketat bekerja paling baik untuk perusahaan yang ingin mengontrol biaya dengan ketat. Selanjutnya, ukuran dan struktur. Berikut adalah contoh bukti bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. Organisasi besar biasanya dianggap sebagai organisasi dengan lebih dari 2.000 karyawan yang cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departemen, sentralisasi, serta aturan dan regulasi daripada organisasi kecil. Namun, begitu sebuah organisasi tumbuh melewati ukuran tertentu, pengaruh ukuran pada struktur akan berkurang. Mengapa? Intinya, sekali ada sekitar 2.000 karyawan, itu cukup mekanis. Menambahkan 500 karyawan lagi tidak akan banyak mempengaruhi struktur. Di sisi lain, menambahkan 500 karyawan ke organisasi dengan hanya 300 karyawan cenderung membuatnya lebih mekanis. Yang selanjutnya, teknologi dan struktur. Setiap organisasi menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah masukannya menjadi keluaran. Misalnya, Code DDM menggunakan printer 3D untuk membuat prototipe dan suku cadang produk untuk pelanggan korporat. Teknologi ini memungkinkan untuk dilakukan dengan lebih sedikit pekerja. Yang kedua itu, penelitian awal tentang pengaruh teknologi dan struktur dapat ditelusuri ke John Woodward yang mempelajari perusahaan manufaktur kecil di Inggris Selatan untuk menentukan sejauh mana elemen desain struktural terkait dengan keberhasilan organisasi. Dia tidak dapat menemukan pola yang konsisten sampai dia
membagi perusahaan menjadi 3 teknologi berbeda dengan tingkat kerumitan dan kecanggihan yang semakin meningkat. Kategori pertama, produksi unit, menggambarkan produksi barang dalam unit atau batch kecil. Kategori kedua, produksi massal, menjelaskan manufaktur batch besar. Akhirnya kelompok ketiga dan yang paling kompleks secara teknis, proses produksi, termasuk proses produksi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada ketidakpastian lingkungan dan struktur. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang sederhana dan stabil dengan sedikit ketidakpastian. Yang lain menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Manajer mencoba meminimalkan ketidakpastian lingkungan dengan menyesuaikan struktur organisasi dalam lingkungan yang stabil dan sederhana. Desain mekanistik bisa lebih efektif. Bukti tentang hubungan lingkungan struktur membantu menjelaskan mengapa begitu banyak manajer saat ini merestrukturisasi organisasi mereka menjadi ramping, cepat, dan fleksibel. Penurunan ekonomi dunia, persaingan global, inovasi produk yang dipercepat oleh pesaing, dan peningkatan permintaan pelanggan akan kualitas tinggi dan pengiriman yang lebih cepat adalah contoh dari kekuatan lingkungan yang dinamis. Organisasi mekanis tidak diperlengkapi untuk menanggapi perubahan lingkungan yang cepat dan ketidakpastian lingkungan. Hasilnya kami melihat organisasi menjadi lebih organik. Pilihan desain organisasi tradisional. Struktur sederhana. Desain organisasi dengan sedikit departemen, kontrol luas, otoritas terpusat, dan sedikit formalisasi. Struktur fungsional. Desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau terkait. Struktur divisi. Struktur organisasi yang terdiri dari unit atau divisi semi-otonom yang terpisah. Mengatur untuk fleksibilitas di abad ke-21. Banyak organisasi menemukan bahwa desain organisasi tradisional seringkali tidak sesuai untuk lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks saat ini. Sebaliknya, organisasi harus ramping, fleksibel, dan inovatif. Artinya, mereka harus lebih organik, jadi manajer menemukan cara kreatif untuk mengatur pekerjaan. Struktur tim. Struktur organisasi di mana seluruh organisasi kerja dari satu tim kerja. Struktur matriks. Struktur organisasi yang menugaskan spesialisasi dari berbagai departemen fungsional untuk mengerjakan satu atau lebih. Struktur proyek. Struktur organisasi di mana karyawan terus mengerjakan proyek. Organisasi tanpa batas. Organisasi yang desainnya tidak ditentukan oleh atau terbatas pada batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang ditentukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Minggu kerja terkompresi, waktu fleksibel, dan berbagai pekerjaan. Minggu kerja terkompresi di mana karyawan bekerja lebih lama pada hari kerja atau hari kerja tetapi lebih sedikit hari kerja per minggu, misalnya 5 hari kerja dengan 8 jam kerja per hari. Waktu fleksibel atau jam kerja fleksibel. Sistem penjadwalan di mana karyawan diharuskan untuk bekerja dengan jumlah jam tertentu dalam seminggu, tetapi bebas untuk mengubah jam-jam tersebut dalam batasan tertentu. Berbagi pekerjaan. Praktik meminta 2 orang atau lebih untuk berbagi pekerjaan penuh waktu. The contingent work first. Pekerjaan sementara, lepas atau kontrak yang pekerjaannya bergantung pada permintaan akan layanan mereka. Kesimpulannya,
Elemen kunci dalam desain organisasi adalah spesialisasi pekerjaan, departemen, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Spesialisasi kerja adalah membagi kegiatan kerja menjadi tugas kerja tersendiri. Organisasi mekanistik adalah struktur yang kaku dan dikontrol dengan ketat. Organisasi organik sangat adaptif dan fleksibel. Struktur organisasi harus mendukung strategi tersebut. Jika strategi berubah, struktur juga harus berubah. Ukuran suatu organisasi dapat mempengaruhi strukturnya sampai batas tertentu. Setelah organisasi mencapai ukuran tertentu, biasanya sekitar 2.000 karyawan itu cukup mekanis. Sebuah struktur sederhana adalah struktur dengan sedikit departementalisasi, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Struktur fungsional mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau terkait. Struktur divisi terdiri dari unit bisnis atau divisi yang terpisah. Dalam struktur tim, seluruh organisasi terdiri dari kerja tim. Struktur matriks menugaskan spesialisasi dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan satu atau lebih proyek yang dipimpin oleh manajer proyek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Mah dengan NPM 2046040. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5, yaitu tentang leadership. Apa itu leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perbedaan antara manajemen dengan leadership. Manajemen berkaitan dengan pencapaian hasil dengan memperoleh, mendistribusikan, menggunakan, dan mengendalikan semua sumber daya yang dibutuhkan, yaitu orang, uang, fasilitas, pabrik, dan peralatan, informasi, dan pengetahuan. Kepemimpinan berfokus pada sumber daya yang paling penting, yaitu orang. Ini adalah proses pengembangan dan mengkomunikasikan visi untuk masa depan, memotivasi orang, dan melibatkan mereka. Teori-teori leadership. Yang pertama, behavioral theory. Teori ini, teori kepemimpinan yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dari pemimpin yang tidak efektif. Authoritative style. Seorang pemimpin yang mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Yang ketiga, democratic style. Seorang pemimpin yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kewenangan, dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Yang terakhir adalah laissez-faire style. Seorang pemimpin yang memungkinkan grup membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara apapun yang dirasa cocok. Yang materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah 9 tipe leadership. Jenis kepemimpinan ini dapat didefinisikan sebagai cara seseorang memimpin orang lain. Cara memimpin yang paling tepat tergantung pada fungsi pemimpin, orang-orang yang dipimpinnya, dan situasi lingkungan kerja. Yang pertama ada authoritarian atau pemimpin yang otoriter. Pada tipe kepemimpinan ini, para pemimpin membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran sendiri. Mereka jugalah yang bertanggung jawab atas lingkungan kerja yang mereka ciptakan. Yang kedua ada demokratis, yaitu kepemimpinan mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Yang ketiga ada delegatif. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang berpengalaman.
Tipe kepemimpinan delegatif jarang diterapkan karena lebih banyak kelemahannya. Kelemahan tersebut diantaranya motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Yang keempat itu transformasional. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang lebih baik. Yang kelima ada transaksional. Tipe kepemimpinan transaksional berfokus pada suatu pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi sehingga semua orang memahami perannya masing-masing. Yang keenam ada situasional. Tipe kepemimpinan ini unik karena para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapi. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin bisa berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi kerja. Yang ketujuh ada karismatik. Pada tipe kepemimpinan karismatik, pemimpinnya adalah para sosok yang memiliki kepribadian kuat. Ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Para pemimpin karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal. Mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Yang kedelapan ada melayani atau servant leadership. Tipe kepemimpinan ini para pemimpin yang tak sungkan melayani. Tipe kepemimpinan ini dipercaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka mereka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat dan bagi pengusaha. Dan yang terakhir adalah birokrasi. Pemimpin dengan tipe birokrasi mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai dengan yang sudah tertulis. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada tugas dalam menghierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki daftar tanggung jawabnya masing-masing. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi 5 ini. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karen Ko dengan NPM 2046007. Pada video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan atau ringkasan tentang materi pada pertemuan 6 dan 7. Pada pertemuan ke-6, materi yang kita bahas adalah motivasi. Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan motivasi ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah arah, apa yang ingin dia mencoba atau dia lakukan. Dan yang kedua adalah upaya, seberapa besar kerja kerasnya untuk mencobanya. Dan yang ketiga adalah ketekunan, yaitu seberapa lama dia dapat bertahan dan terus berusaha. Yang kedua adalah bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Misalnya adanya perasaan tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan kita dan memiliki lingkungan kerja yang cukup memuaskan yang dapat menciptakan kepuasan kerja. Jadi ini akan mendorong orang untuk semakin mengembangkan keterampilan atau kemampuan dalam bekerja. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Suatu tindakan yang dilakukan supaya orang lain itu dapat memotivasi mereka. Misalnya memberikan penghargaan, memberikan pujian dari atasan, atau meningkatkan gaji. Selanjutnya adalah pengakuan. Pengakuan ini sangat penting karena dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam memotivasi orang. Prinsip-prinsip dalam memberikan pengakuan atau penghargaan adalah kepada orang yang memang perilakunya pantas dihargai atau telah melakukan usaha yang luar biasa bagi organisasi atau perusahaan. Dan pengakuan ini harus dilakukan secara adil dan konsisten kepada semua orang dan juga harus tersedia bagi semua orang, baik itu untuk tim atau individual yang pantas untuk menerima penghargaan tersebut. Dan juga pengakuan ini harus diberikan secepatnya setelah berprestasi. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi keduanya memiliki perbedaan, yaitu ekstrinsik itu lebih memiliki jangka panjang pendek karena motivasi hanya terasa menarik atau penting ketika adanya penghargaan dari atasan
atau kenaikan gaji atau diberikan pujian dari atasan. Sedangkan intrinsik itu lebih berasal dari diri kita sendiri, seperti adanya tanggung jawab, prestasi, atau kepuasan terhadap pekerjaan kita sendiri, sehingga dia dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang karena memiliki perasaan yang lebih berdampak. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan, kebutuhan, atau keinginan oleh setiap orang. Seperti ada yang menginginkan adanya kebutuhan sosial dari pengalaman kerja mereka, dan juga ada yang ingin memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dari hasil pekerjaan mereka. Dan kesimpulan yang terakhir adalah Selanjutnya pada pertemuan ke-7, materi yang akan kita bahas adalah manajemen. Yang pertama adalah siapa itu manajer. Manajer adalah orang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan organisasi melalui aktivitas pekerjaan setiap anggota. Dan manajer ini memiliki klasifikasi yang terbagi atas 3. Yang pertama adalah manajer first line, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas karyawan non-manajerial seperti supervisor. Dan yang kedua adalah middle manager, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas manajer yang lebih rendah atau mengarahkan karyawan operasional. Dan middle manager ini juga menyeimbangi permintaan dari atasan atau top manager dengan kapasitas karyawan yang mereka handle. Contohnya seperti manager department. Yang terakhir adalah top manager, yaitu manajer yang mengarahkan atau memegang tanggung jawab atas keseluruhan kinerja organisasi dan yang membuat kebijakan atau keputusan atas organisasi. Contoh dari top manager adalah CEO. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan atau aktivitas di mana kita mengkoordinasikan dan mengawasi kinerja dari anggota kita supaya mereka dapat menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dengan efisien dan efektivitas. Jadi efisien itu adalah melakukan hal dengan benar. Misalnya kita mengeluarkan pengeluaran yang minimal atau sedikit, dan kita dapat menerima pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran kita tersebut. Dan efektivitas itu adalah melakukan hal yang benar, di mana kita menggunakan metode yang paling tepat dan benar untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Misalnya, kita menggunakan metode yang tepat dapat membuat kita menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, materi yang kita pelajari dalam pertemuan 7 adalah fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah planning atau merencanakan. Di sini, manajer menetapkan sebuah tujuan yang akan dicapai, dan kemudian manajer akan menyusun strategi atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan organisasi. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi pada tahap ini manajer akan melakukan pengelompokan terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan tersebut, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sebagainya. Kemudian manajer akan menentukan tugas dan wewenang pada masing-masing departemen sehingga mereka dapat menjadi sebuah kesatuan dan melakukan tanggung jawab masing-masing dari mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah directing atau pengarahan. Di sini manajer akan mengarahkan anggota organisasi dengan upaya untuk menciptakan suatu suasana kerja yang lebih sehat sehingga setiap anggota itu dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien. Jadi yang keempat adalah controlling atau mengontrol. Jadi pada tahap ini manajer akan menilai kinerja yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak, apakah sudah lebih baik atau lebih buruk. Jika lebih baik, maka akan dipertahankan atau ditingkatkan lagi jika bisa, dan yang lebih buruk akan diperbaiki supaya dapat menjadi lebih baik. Setiap kita bahas tentang manajemen pasti ada hubungannya dengan organisasi. Jadi apa itu organisasi? Organisasi adalah perkumpulan yang terbentuk dari adanya pengaturan anggota secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tujuan tersebut dicapai dengan menempatkan anggota di posisi yang beda-beda yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan tersebut dengan memiliki hasil maksimal dari hasil kerjasama antara anggota tersebut. Jadi kesimpulannya, mengapa kita harus belajar manajemen? Yang pertama, karena universalitas manajemen. Sebuah manajemen yang baik dan teratur itu sangat dibutuhkan oleh seluruh organisasi. Jadi jika kita memiliki dasar manajemen yang baik, maka kita akan sangat mudah untuk bekerja sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui realitas kerja, kita yang dikelola atau kita mengelola. Dan juga kita dapat mengetahui imbalan dan tantangan untuk menjadi seorang manajer. Misalnya, seorang manajer pasti harus menghadapi tantangan yang belum pernah dialami sebelumnya atau yang di luar ekspektasinya. Jadi jika kita adalah seorang manajer sukses, maka kita akan menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik dan menerima imbalan yang sesuai dengan hasil kerja kita tersebut, misalnya seperti uang atau hasil yang lebih signifikan dari usaha kita dan mereka.
Dan kesimpulan yang terakhir adalah pengakuan itu sangat penting dan efektif dalam memotivasi orang, karena pengakuan yang berupa penghargaan kepada anggota organisasi akan memotivasi mereka supaya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan lebih maksimal dan lebih baik dengan bertanggung jawab.